Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Nisaniulfa dengan NIM 120160060 TPB 18 Program Studi Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dua buah program yang saya buat, yakni yang pertama menghitung luas bangun datar, kedua menghitung nilai reaktansi listrik pada arus bolak-balik. Untuk alurnya, pertama latar belakang, kedua logaritm, ketiga codingan untuk program, keempat demo program. Adapun latar belakang dari program yang saya buat, yakni siswa cenderung mengalami kesulitan dalam membedakan rumus pada luas bangun datar. Tak hanya pada bidang matematika saja, siswa juga mengalami kesulitan pada bidang fisika, di mana siswa mengalami kesulitan dalam menentukan rumus reaktansi listrik pada arus bolak-balik. Sehingga harapannya, dengan dibuatnya program ini, diharapkan bisa membantu siswa dalam mencari luas bangun datar dan nilai reaktansi listrik dengan mudah dan cepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat. Ada dua buah program yang saya buat. Ini yang pertama program untuk menghitung 5 luas bangun datar, dan yang kedua menghitung nilai reaktansi listrik pada arus bolak-balik. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai logaritm untuk program pertama. Ini menghitung luas bangun datar. Seperti biasa, diawali dengan main. Lalu di sini saya mendeklarasikan integer, variabel i, n, dan pilihan dengan tipe integer. Kemudian saya membuat output jumlah data yang akan Anda hitung. Kemudian saya membuat inputan n. Kemudian saya mendeklarasikan untuk setiap variabel yang nantinya akan digunakan, yakni a, b, t, p, l, d1 dan d2 dengan tipe datar, dan array dengan size array-nya yakni n. Kemudian saya membuat outputan mencari luas bangun datar, kemudian membuat outputan silahkan masukkan pilihan, dan kemudian membuat inputan pilihan. Di sini saya menggunakan percabangan juga, di mana percabangan yang saya gunakan yakni if. Karena ada 5 pilihan, maka jumlah if-nya yakni ada 5. Ini untuk if pilihan sama dengan 1, maka true. Di sini saya membawa outputan untuk menghitung luas bangun datar persegi. Untuk pilihan yang kedua yaitu untuk menghitung luas bangun datar trapesium. Kemudian untuk pilihan ketiga itu menghitung luas bangun datar segitiga. Kemudian pilihan keempat yakni menghitung luas bangun datar jajar genjang, dan yang kelima yakni menghitung luas bangun datar layang-layang. Di sini saya juga menggunakan array-nya, yakni for i sama dengan 1 to n. Kemudian saya membuat ini outputan untuk masukkan p ke output i, input i, kemudian buat outputan sama dengan, kemudian buat inputan p ke i. Lalu setelah variabel p dimasukkan, kemudian saya lanjut ke variabel l. Sebelumnya saya buat for dulu, for i sama dengan 1 to n, kemudian membuat outputan masukkan l ke, kemudian membuat outputan i di sini sebagai data yang akan dimasukkan nantinya. Kemudian input i, kemudian membuat outputan sama dengan, dan membuat inputan l. Setelah itu saya akan membuat untuk menghitung luas persegi. Sini yang dimaksud persegi panjang ya. Nah, untuk kemudian buat for i sama dengan 1 to n, kemudian buat next, output luas persegi panjang keberapa, lalu buat outputan i, ini tidak perlu. Kemudian membuat output sama dengan, kemudian masukkan output untuk menghitung rumus untuk menghitung luas segi bangun datar persegi panjang, yakni P dikali L. Nah, setelah pilihan 1 selesai, kemudian lanjut ke pilihan kedua. Caranya sama seperti pilihan 1, hanya saja variabelnya yang digunakan berbeda-beda. Untuk variabel pada bangun datar trapesium yang digunakan yakni A, B, dan T.
Dan rumus yang digunakan yakni A ditambah B dikali T bagi 2. Kemudian untuk pilihan ketiga, variabel yang digunakan yakni A dan T, di mana rumusnya yakni rumus luas bangun datar segitiga yakni A dikali T bagi 2. Untuk pilihan keempat juga sama caranya, cara membuat alurnya, di mana yang membedakan hanya rumusnya dan variabel yang digunakan. Kalau untuk pilihan keempat kan untuk menghitung luas bangun datar genjang, sehingga variabel yang dimasukkan yakni A dan T, dan rumus yang digunakan yakni A dikali T bagi A dikali T saja. Kemudian untuk pilihan kelima juga sama, alurnya hanya saja variabel digunakan yakni D1 dan D2 dengan rumusnya yakni D1 dikali D2 dibagi 2. Ya. Kemudian setelah saya melakukan percabangan, kemudian saya membuat perulangan menggunakan do. Sini, apakah Anda akan menggunakan yes or no? Jika ya, maka program akan kembali ke menu input pilihan. Jika no, maka program akan berakhir. Sini ya, berakhir. Itu tadi yang untuk program pertama, menghitung luas bangun datar persegi. Bangun datar. Kemudian untuk yang kedua, yakni flowchart untuk menghitung nilai reaktansi listrik pada arus bolak-balik. Di sini seperti biasa diawali dengan main, kemudian mendeklarasikan variabel i, n, dan pilihan dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya membuat outputan jumlah data yang akan Anda hitung. Kemudian saya membuat inputan n. Kemudian saya juga mendeklarasikan variabelnya f, c, dan l dengan tipe data real dengan array dan array size-nya yakni n. Kemudian saya membuat outputan menghitung nilai reaktansi listrik pada arus balik. Kemudian saya membuat outputan masukkan pilihan dan membuat inputan pilihan. Di sini juga saya menggunakan percabangan. Percabangan ada 2 percabangan ya. Karena ada 2 pilihan sehingga ada if-nya ada 2. Ini if pilihan sama dengan 1, maka true. Output menghitung nilai reaktansi kapasitif. Lalu saya membuat arraynya di sini for i sama dengan 1 to n. Kemudian next membuat outputan masukkan f ke F di sini adalah frekuensi, kemudian membuat outputan I-nya adalah data yang akan digunakan, kemudian membuat inputan I, membuat sama dengan dan membuat inputan FI. Kemudian setelah F sudah, lanjut untuk variabel C. For I sama dengan 1 to n, next di sini saya membuat outputan masukkan C ke, lalu membuat outputan I, lalu membuat inputan I, kemudian membuat outputan sama dengan dan membuat inputan untuk CI. Lalu saya membuat untuk menghitung nilai reaktansi kapasitifnya. Di sini saya buat for I sama dengan 1 to n, next di sini saya buat outputan nilai reaktansi kapasitif ke, kemudian membuat outputan I, kemudian membuat outputan sama dengan dan membuat outputan untuk rumusnya, jadi 0,5 dikali 3,14 dikali F dikali C. Nah, setelah pilihan pertama selesai, kemudian saya lanjut ke pilihan kedua. Pilihan kedua secara alurnya juga sama seperti pilihan pertama, hanya saja variabel yang digunakan berbeda, yakni ada F dan L, dan rumusnya juga berbeda, di mana rumusnya yakni 0,5 dikali 3,14 dikali F dikali L ya. Nah, setelah percabangan saya lakukan, kemudian saya lanjut dengan membuat perulangan. Di sini perulangannya menggunakan do ya. Nah, di sini apakah Anda akan mengulang ke menu utama, yes or no? Jika ya, maka program akan kembali ke input pilihan. Jika no, maka program akan berakhir atau selesai. Kemudian setelah flowchart selesai dijelaskan, kemudian saya akan menjelaskan mengenai program untuk codingannya menggunakan C++.
seperti biasa. Yang pertama untuk menghitung luas bangun datar. Seperti biasa, masukkan hashtag stream, username std, in main. Lalu sini saya mengintegerkan i, n, dan pilihan. Lalu sini saya bawa float untuk variabel a, b, t, p, l, d1 dan d2 agar nilainya yang digunakan bisa koma. Kemudian ada char perulangan, mengulang, dan ya. Kemudian di sini ada saya buat cout mencari luas bangun datar. Kemudian saya buat cout untuk kelima luas bangun datar. Ada bangun datar persegi panjang, trapesium, segitiga, jajar genjang, dan layang-layang. Kemudian di sini saya buat untuk perulangan saya menggunakan do while sehingga di sini do. Kemudian saya buat cout silahkan masukkan pilihan, kemudian in pilihan, kemudian saya buat cout masukkan jumlah data yang akan Anda hitung, dan n. Masukkan pilihan itu masuknya ini 1, 2, 3, 4 atau 5. Kalau untuk jumlah data yang akan dihitung, berapa banyak data yang akan Anda hitung maksudnya gitu. Kemudian untuk percabangan saya menggunakan switch case, di mana switch case ini sama ya dengan if else, sama. Itu kan, ini ada switch pilihan untuk case 1. Di sini saya buat cout menghitung luas bangun data persegi panjang. Kemudian di sini ada array-nya. Ini array for i sama dengan 1, i kurang dari n, dan i plus plus. Kemudian cout masukkan pk, kemudian cin, pi. Nah, kemudian untuk setiap variabel yang akan digunakan ya seperti p, l ini sebelumnya dibuat array-nya terlebih dahulu gitu. Nih, for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Kemudian cout masukkan l ke, terus i sama dengan cin, li. Lalu for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Sini saya buat cout luas persegi panjang ke, lalu i, lalu sama dengan, dan rumus dari luas bangun data persegi panjang, yakni p dikali l. Jangan lupa ada i-nya di sini ya. Nah, kemudian di sini ada break. Kalau menggunakan switch case, di sini selalu diakhiri dengan break. Begitu juga untuk case 2, case ketiga. Caranya sama, hanya saja variabel yang digunakan berbeda dan rumus yang digunakan berbeda gitu. Kalau untuk yang trapesium, variabel yang digunakan yakni a, b, dan t dengan rumusnya yakni a dikali b dikali t bagi 2. Kemudian untuk case ketiga, variabel yang digunakan yakni a dikali t dan rumus luas segitiga yakni a dikali t bagi 2. Kemudian untuk case keempat dan case kelima. Untuk case keempat, variabel yang digunakan yakni a dan t. Dan kemudian untuk rumus yang digunakan yakni a dikali t. Itu untuk menghitung luas bangun datar jajar genjang. Kemudian untuk menghitung luas bangun datar layang-layang menggunakan variabel d1, d2, dan untuk rumusnya yakni d1 dikali d2 dibagi 2. Nah, itu tadi untuk yang switch case-nya, penggunaan switch case-nya. Kemudian untuk default, ini akan muncul, akan dijalankan oleh program jika pilihannya yang dimasukkan di luar program yang ada. Misalkan dimasukkan 6, padahal program hanya ada sampai 5 gitu pilihannya. Sehingga program akan menampilkan cout pilihan yang Anda masukkan tidak ada pada sistem. Kemudian di sini saya buat cout. Apakah Anda akan mengulang ke menu utama? Yes or no? Senjain mengulang, kemudian di sini saya bawa filenya juga. Nah, ini jika programnya sudah berjalan ya. Nah, ini tampilan jika programnya sudah jalan. Silahkan masukkan pilihan. Pilihan di sini kita bisa pilih apa untuk 1 persegi panjang, trapesium, segitiga, jajar genjang, atau layang-layang. Jika ingin menghitung bangun data trapesium, maka masukkan angka 2. Masukkan jumlah data yang akan Anda hitung, kan 1. Kemudian masukkan nilai A ke 1, misalkan 12. Lalu masukkan B ke 1, misalkan 22. Kemudian masukkan T-nya 4. Maka akan muncul luas trapesium ke 1 yang 68. Di sini akan muncul apakah Anda akan mengulang ke menu utama, yes or no. Jika ya, maka program akan mengulang ke menu utama. Nih, silakan masukkan pilihan kembali. Nah, jika no, maka program akan berakhir. Itu tadi untuk yang program yang pertama untuk menghitung luas bangun datar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program kedua, yakni untuk menghitung nilai reaktansi listrik pada arus bolak-balik. Seperti
seperti biasa, hashtag include your stream, using namespace std, in main, lalu di sini saya mengintegerkan n, variable n, i, dan pilihan, kemudian saya membuat float-nya yang saya masukkan adalah f, l, dan c, dan nilai pi-nya agar dimana nilainya bisa koma gitu. Lalu kemudian saya buat char, mengulang, dan y. Kemudian di sini saya buat cout, menghitung nilai reaktansi listrik pada arus bolak-balik. Kemudian ada dua pilihan, yakni menghitung nilai reaktansi kapasitif atau C, kemudian yang kedua menghitung nilai reaktansi induktif atau XL. Di sini saya menggunakan perulangan do while ya. Kemudian saya buat cout, masukkan pilihan Anda, membuat in pilihan, kemudian saya buat cout jumlah data yang akan Anda hitung, dan membuat in n. Di sini saya menggunakan percabangan menggunakan switch case, sama aja seperti if else ya switch case ini. Nah, switch pilihan case 1, cout menghitung nilai reaktansi kapasitif atau XC. Lalu di sini saya masukkan arraynya, yakni for i sama dengan 1, i kurang dari n, dan i++. Lalu saya buat cout, masukkan nilai f ke dan in f. Kemudian di sini saya lanjut lagi untuk masukkan nilai c-nya. Sebelumnya saya masuk array dulu, for i sama dengan 1, i kurang dari n, dan i++. Cout, masukkan nilai c ke, nah, i dan sama dengan, lalu c-in c. Kemudian for i sama dengan 1, i kurang dari n, i++. Cout nilai reaktansi kapasitif ke i sama dengan, lalu rumusnya yakni 0,5 kali 3,14 kali f kali c. Lalu di break. Begitu juga dengan case kedua, hanya sama programnya, hanya saja variabel yang digunakan berbeda, yakni ada f, l, dan rumusnya ini 0,5 kali 3,14 dikali f dikali l ya. Itu untuk codingannya sama ya. Gitu. Sebelum masukkan nilai f, dibuat arraynya terlebih dahulu, for i sama dengan 1, i kurang dari n, i++. Kemudian untuk sebelum masuk nilai l, diarraykan terlebih dahulu. Sebelum masukkan ke rumus, cari rumus, diarraykan terlebih dahulu. Nah, default. Kemudian buat default, cout, maaf bila Anda tidak terdapat pada sistem kami. Nah, ini program akan berjalan jika pilihannya yang dipilih itu misalkan 3, sedangkan pilihannya hanya 2, maka program akan memunculkan, maaf bila Anda tidak terdapat pada sistem kami, gitu. Lalu di sini saya membuat cout, apakah Anda akan mengulang ke menu utama? Yes or no. In, mengulang. Di sini saya buat while, kan tadi kan perulangannya do while. Di sini do-nya tadi udah, sekarang while-nya. Ulang sama dengan tanda kutip y, berulang sama dengan tanda kutip y. Jangan lupa di sini ditambahkan tegak ya, tanda tegak ini apa nih? Tanda tegak inilah. Lalu return 0. Kemudian, nah ini tampilan jika programnya sudah berjalan. Sini menghitung nilai reaktansi listrik pada arus berbalik, ada pilihan satu menghitung reaktansi kapasitif, kedua induktif. Lalu masukkan pilihan Anda. Misalkan Anda akan menghitung nilai reaktansi kapasitif, maka masukkan 1. Kemudian jumlah data yang akan dihitung, misalkan 1. Nah, di sini akan muncul menghitung nilai reaktansi kapasitif karena Anda pilih nomor 1, masukkan pilihan 1, maka itu akan, dan ini menghitung reaktansi kapasitif ke 1, yakni 113,04. Nah, di sini akan muncul, apakah Anda akan mengulang ke menu utama? Yes or no. Ini muncul karena tadi kita menggunakan perulangan ya. Perulangan do while. Gitu. Jika ya, maka klik ya. Jika no, maka klik masukkan no. Gitu. Jika ya, maka program akan kembali ke menu utama. Nah, maka akan muncul masukkan pilihan Anda kembali kan. Gitu. Itu tadi penjelasan saya mengenai flowchart dan codingan untuk masing-masing program yang saya buat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.